Shalom, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, atau yang dikenal dengan Michelangelo, adalah seorang pemahat, pelukis, dan arsitek yang sangat terkenal dari Italia. Ia lahir pada tahun 1475 dan wafat pada tahun 1564. Salah satu karyanya yang terkenal adalah lukisan di langit-langit Kapel Sistine di Vatikan. Ia mengerjakan lukisan tersebut selama 4 tahun. Alkisah saat ia tengah melukis, seorang temannya yang mengunjunginya berkata kepadanya, "Nampaknya lukisanmu telah selesai. Apalagi yang masih kau kerjakan di situ?" Michelangelo menjawab, "Masih ada sebagian kecil yang belum sempurna." Temannya berkata lagi, "Ah, tidak akan ada yang melihatnya." Michelangelo berkata kepada temannya, "Benar, tetapi aku melihatnya." Michelangelo mengerjakan lukisannya dengan bertekun hingga menjadi sempurna dan menjadi mahakarya. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kata bertekun terkandung kata gigih, telaten, tabah, dan bertekad. Ini adalah ekspresi yang kuat dan bersemangat. Tetapi di sisi lain, bertekun bukanlah kata yang mudah dan menyenangkan. Di zaman serba instan dan otomatis seperti sekarang ini, kita cenderung menginginkan kemudahan dan mendapatkan hasil yang cepat. Hal ini mengakibatkan kata bertekun menjadi kurang menarik karena di dalam bertekun ada kerja keras, ada disiplin, rajin, setia, pantang menyerah walau sakit, bahkan air mata. Kekasih-kekasih Tuhan, Alkitab juga berbicara mengenai ketekunan. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 23 mengatakan, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya." Melalui ayat ini, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bertekun dalam iman. Bagaimana kita dapat bertekun dalam iman? Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 mengatakan, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Artinya, supaya kita dapat bertekun dalam iman, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui latihan beribadah, yaitu dengan berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian, roh dan jiwa kita mendapatkan makanan bagi pertumbuhan dan penguatan iman kita. Kekasih Tuhan, tidak dapat dipungkiri akan ada banyak sekali godaan dan tantangan yang kita hadapi saat kita mau bersungguh-sungguh dan berdisiplin dalam latihan beribadah.
Saat sedang mengerjakan lukisan di langit-langit Kapel Sistine, Michelangelo terserang penyakit batu ginjal dan kerusakan mata karena posisi mata yang terus menatap ke atas sehingga terkena tetesan terpentin dari cat yang ia gunakan. Penyakit ini kemudian menyiksanya seumur hidup. Namun ia tidak menyerah dan mengerjakan lukisan itu sampai selesai dengan sempurna. Kekasih Tuhan, tantangan apa yang Anda hadapi saat Anda memutuskan dan berusaha untuk bertekun dalam iman, yaitu menjaga jam doa dan perenungan firman Tuhan? Sudah bertahun-tahun berdoa, tapi seakan tidak ada jawaban, tidak ada perubahan. Membaca Alkitab tetapi tidak mengerti. Apakah dunia memberimu penawaran-penawaran yang lebih menggiurkan dan solusi cepat? Jika Michelangelo menyerah pada keadaan fisiknya yang semakin melemah, ia tidak akan pernah menghasilkan sebuah mahakarya tingkat dunia. Jika saudara dan saya tidak bertekun dalam iman, kita tidak akan menjadi manusia rohani, kita tidak kuat menghadapi kesulitan hidup, dan kita tidak akan menerima upah untuk iman kita. Bertekun dalam iman akan menghasilkan buah yang manis, sebagaimana yang Tuhan janjikan pada kita dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Kekasih-kekasih Tuhan, izinkan saya berdoa untuk Anda. Bapa dalam surga, saat ini hamba datang kepadamu, membawa semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dalam situasi kehidupan mereka masing-masing. Kiranya dalam pengasihan-Mu, Bapa boleh melawat mereka dan menguatkan mereka dalam jalan hidup mereka mengikuti Engkau. Dan dalam bertekun dalam iman, setia kepadamu, teguhkanlah mereka agar tidak bergeser dari Injil dan tidak dirampas oleh dunia ini. Kami percaya pada janji-Mu bahwa dalam dunia ini kami dipelihara di dalam nama Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya saudara diberkati.